Warga Kelurahan Batang Polres Barat, Palopo Kecamatan terus Muarabarat, mendalami Kota kemungkinan Palopo, Beni R. Sulawesi Selatan, Sales mobil Honda yang hilang sebulan lalu dan kerangkanya ditemukan di kilometer 35 Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Muarabarat, Palopo, Sulawesi Selatan. Halo cuy, selamat datang kembali di Wiki Eleven. Jadi hari ini aku ada di Bukit Sampuna di atas itu tuh. Aku udah jalan-jalan ke situ tadi. Tempatnya bagus ini tempat, tapi sayang sepertinya udah sedikit terbengkalai. Nah, kalian lihat di situ. Nah, di situ ada warkop cuy, tapi sepertinya udah nggak ini lagi, nggak dipakai lagi. Aku sempat ke dalam lihat-lihat, kayaknya udah terbengkalai juga. Oke, jadi aku mau berangkat dulu. Oke, jadi aku akan kembali lagi ke tempat dimana kerangka manusia itu ditemukan, karena banyak sekali pertanyaan di sosial media saat aku upload video itu. Mungkin kalian juga masih bertanya-tanya dan belum ada jawaban. Sekalian aku akan ke sana dan menjelaskan apa yang aku tahu sejauh ini. Oke, aku jalan dulu kalau gitu. Mungkin udah sekitar 2 minggu lebih ya semenjak penemuan pertama kali kerangka manusia di situ. Jadi aku akan ke sana sekalian. Ini aku menunjukkan jalan ke kalian, letaknya dari mana. Kalau ini kan arah dari Palopo ke Toraja. Tadi aku sempat istirahat di itu tuh pos kehutanan Nanggala 3 di situ. Tapi ini masih masuk daerah Palopo cuy. Dan jaraknya kalau aku lihat di peta waktu itu sekitar 2 kilo lah. 2 kilo dari pos itu, pos hutan. Ya, karena banyak sekali pertanyaan cuy, khususnya yang di TikTok itu. Dan sepertinya ada beberapa pertanyaan di TikTok yang kisahnya berulang cuy. Jadi nggak bisa aku balas satu-satu, mau jelasin gimana. Jadi sekalian di video ini aja aku jelasinnya sejauh yang aku tahu ya, karena tidak semua juga aku telusuri. Oke, kalau gitu mungkin di sana baru aku mulai jelasin satu-satu. Konten kali ini lebih ke menjawab pertanyaan-pertanyaan itu sih yang kebanyakan ditanyakan netizen di TikTok itu. Karena berhubung identitas dari kerangka itu sudah diketahui, pokoknya kasus ini miris cuy, dan kasusnya itu masih diselidiki. Untuk pelaku pun belum diumumkan siapa pelaku, karena ini memang tindak kejahatan. Banyak yang singgah di sini untuk istirahat cuy. Tuh, di bawah tadi ada beberapa mobil, di sini ada lagi. Oke, jadi kalian bisa lihat sepanjang jalan ini adalah hutan cuy. Betul-betul di sini sepi. Kayaknya pemukiman terdekat dari sini adalah di puncak deh. Itu pun ada sekitar beberapa kilo lagi ke bawah sana. Ini sih juga sebagai konten untuk menjawab beberapa keresahan dari netizen sih. Soalnya ada beberapa pertanyaan yang sudah aku jawab, tapi kadang pertanyaan itu ditanyakan lagi sama netizen yang lain. Oke, kayaknya kita udah sampai di lokasi nih. Oh bukan, belum. Masih ke atas sedikit. Harusnya nanti ada tempat persinggahan lagi tuh. Spot yang biasa dipakai oleh pengendara untuk istirahat juga. Nah, ini adalah salah satu spot yang biasanya dipakai oleh orang-orang untuk tempat istirahat, karena di sini juga luas sih, ada semacam itu tempat untuk mobil-mobil gede. Oke, kita sudah sampai di lokasi. Ini dia cuy, TKP-nya. Kali ini aku datang sendirian, gak apa-apa lah ya. Tapi aku mau taruh motor di mana ya kira-kira. Nah, ini kalian bisa lihat, ini adalah titik lokasi menuju ke dalam TKP. Jadi aku mungkin bawa aja motor masuk ke dalam sini.
Oke, aku sudah sampai di, tapi ini belum TKP-nya. Nah, kalian bisa lihat di sana itu jalan rayanya. Dan untuk menuju ke TKP itu kita harus berjalan mungkin sekitar 100 meter. Langsung aja kita ke sana. Kita mulai aja konten menjawab pertanyaan. Disclaimer dulu, ini semua pertanyaan aku ambilnya dari TikTok karena pertanyaan itu banyaknya di TikTok, cuy. Pertanyaan pertama adalah, kenapa di sini ada tangga? Banyak yang penasaran karena ini letaknya agak di hutan gitu, cuy. Nah, ini ada tangga beton ke bawah situ. Kenapa bisa ada tangga di sini atau jalan di sini, cuy? Berhubung ini adalah hutan kan. Dulu di sini rencananya mau dibangun sebuah tempat wisata dan di bawah situ sebenarnya ada air terjun. Tapi aku nggak tahu pasti kapan rencananya atau jalan ini dibikin. Karena kalau aku telusuri di Google Map itu kayaknya 2021 baru ada, cuy, ini tangganya. Ada pernah komen aku dapat itu katanya itu dari 2018 sih, tapi aku telusur lagi 2019 di Google Map itu belum kelihatan, cuy. Memang sih sekilas kita lihat ini seperti tempat apa gitu, menuju ke suatu kampung atau apa, tapi bukan. Tempat ini betul-betul hutan, cuy, dan nggak ada apa-apa di bawah sana, cuman ada air terjun. Dan ada juga yang bilang tempat ini terbengkalai karena itu masalah izin. Itu dia alasan kenapa ada tangga di sini. Kita menuju ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah, kenapa korban tidak ditemukan lebih awal mengingat ini adalah jalan atau di pinggir jalan. Oke, kalian ingat bahwa jarak dari jalan utama di atas atau jalan poros itu lumayan jauh, cuy. Kenapa setiap kali mereka lewat di atas itu nggak kelihatan? Karena kalau kita di jalan raya sana itu belum kelihatan, kita harus masuk sini dulu baru tangganya itu kelihatan, cuy. Karena memang ketutup sama semak-semak. Kita lanjut pertanyaan tadi, kenapa sampai korban tidak ditemukan lebih awal mengingat ini kan TKP-nya ada di pinggir jalan. Maksud mereka sih ini jalan setapak ini nih. Jadi aku jalan dulu ke bawah, cuy. Ini pun kita harus menempuh jarak ya mungkin 100 meter lebih lagi, cuy, untuk menemukan TKP. Nah, ini dia. Ini jalannya menurun ke bawah. Tapi namanya itu menurutku sebuah keajaiban juga sih. Karena kalau kalian lihat di sini tuh sekeliling ini tuh hutan. Nah, setelah menempuh beberapa meter dari atas, kita sudah menemukan lokasinya di sini. Ini dia TKP-nya. Di sini masih ada garis polisi. Perasaan kemarin karung itu belum ada loh pas pertama kali datang ke sini. Kita menuju ke pertanyaan ketiga. Kenapa tempat ini jarang dilewati oleh orang, cuy? Ya, balik lagi. Ini adalah hutan. Walaupun di sini ada jalan, terkesan ini jalan untuk ke suatu kampung atau tempat atau rumah gitu kan. Tapi bukan, cuy. Dan buat apa juga orang mau lalu lalang di sini? Ini kan hutan, terus di bawah sana nggak ada apa-apa kecuali air terjun. Dan pertanyaan selanjutnya adalah, jika ada yang pernah lewat di sini, kenapa tidak mencium bau busuk pada saat ya mungkin korban itu sudah berbau lah gitu kan? Ya karena kalian lihat itu di bawah dia lubangnya, cuy. Nah, ini dia lokasi penemuan dari korban. Ini sebenarnya semacam parit-parit gitu, cuy. Parit alami yang terbentuk karena aliran air. Pelaku itu juga sudah tidak mau terlalu repot, jadi mungkin tanahnya itu diambil dari sana. Balik lagi ke pertanyaan kenapa tidak tercium bau, ya karena korban itu tertimbun dengan material tanah. Kenapa sampai tidak tercium bau? Karena alasannya jenazahnya itu dikubur. Terus ada pertanyaan yang mungkin agak serius, cuy. Siapa yang pertama kali menemukan korban? Aku belum selidiki terlalu pasti sih siapa, tapi yang menemukan itu sudah ada videonya kok di Facebook dan TikTok. Di situ juga dia udah ceritakan, cuy, kronologinya bagaimana. Mungkin sedikit aja aku ceritakan. Jadi pada saat itu mereka melakukan perjalanan katanya dari Palopo menuju ke Toraja. Nah, sampai di atas di titik itu jalan masuk ke sini, mereka itu kebelet untuk buang air kecil. Karena nggak mungkin juga kan kita buang air di pinggir jalan. Jadi sebisa mungkin kan mereka cari semak-semak lah atau tempat-tempat yang agak tersembunyi. Mereka masuk, kemudian tiba-tiba mereka melihat jalan beton ini nih. Ya karena penasaran, mereka turun menelusuri ini. Ini jalan kemana kira-kira? Di konten pertama itu aku sudah telusuri ini sampai ke ujungnya bawah tuh. Nah, setelah mereka telusuri dari atas, katanya mereka melihat seekor ayam hutan yang ya di sekitar sini lah TKP ini.
lewat di sini, ayam hutan. Kemudian mereka bermaksud untuk mengejarnya cuy. Nah setelah dikejar, nah ayamnya itu singgah di lubang itu. Dan salah satu dari orang itu, karena mereka kan 2 orang, melihat ayam itu sedang menggaruk-garuk tanah di sekitar penemuan kerangka. Nah setelah mereka sampai di situ, mereka beranggapan bahwa kemungkinan besar di situ ada sarang dari ayam hutan dan mereka mau menelusuri itu. Semoga aja di situ ada telur ayam yang mereka temukan. Tapi setelah ditelusuri, digaruk, dicari-cari, oh ternyata nggak ada sarang di situ. Malahan salah satu dari mereka ya itulah menemukan sebuah kerangka. Awalnya agak kaget, kemudian temannya itu dia menanyakan apakah ini sebuah tengkorak. Terus mereka kaget dan katanya udah mulai takut. Kejadiannya memang waktu itu sore di hari Jumat cuy. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Toraja, dan ceritanya di hari Minggu itu mereka kembali, dan setelah kembali mereka membawa 3 orang temannya. Jadi mereka sekarang berlima pas datang. Nah di hari Minggu itulah mulai viral karena mereka udah mulai upload videonya cuy. Dan pertanyaan-pertanyaan lain ya mungkin tidak terlalu gimana gitu aku mau jawabnya, karena banyak sekali yang bertanya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan itu aja sih yang banyak membingungkan buat netizen. Aku mau jalan-jalan sedikit lagi karena pas aku datang ke sini ternyata di sini ada 2 lokasi air terjun cuy. Maksudnya dia punya 2 titik. Nah pada saat kami datang itu aku lewatnya dari sini cuy. Ini agak masih jauh ke bawah, nggak tahu mungkin jaraknya 100-200an meter. Dan ternyata di sini ada jalan kedua tuh. Ini untuk lokasi 2-nya menuju ke bawah, dan lokasi satunya ini. Ini belum aku telusuri waktu aku datang. Jadi aku mau lihat ke sana itu gimana. Sebenarnya tempatnya bagus cuy, tapi ya itu karena sudah terbengkalai. Dan ini jalannya juga sudah tertutup semak-semak. Tapi harus hati-hati karena ini banyak tebing cuy, jurang kiri kanan. Aksesnya pun beberapa titik ini sudah tertutup sama tanah dan ada pohon yang menutupi di sini. Oh ya, waktu aku pertama kali datang ke sini pun juga aku belum tahu nama air terjun ini. Ternyata setelah aku lihat di media itu dia namanya air terjun Batu Dewa. Agak licin, hati-hati. Oh di sini sudah tidak ada betonnya cuy. Tuh. Betonnya cuma sampai di situ tuh, di sana. Itu dia air terjunnya di bawah. Dan ini kayaknya aksesnya ke sana sudah susah ini. Tapi aku telusuri sedikit lagi. Ya khas hutan sih cuy. Ada yang nyangkut. Ini berduri lagi. Harus hati-hati, banyak ilalang dan semak-semak. Akses jalannya itu masih ada sekitar ke atas itu sampai mungkin kita akan dapat air terjunnya di situ. Tapi mengingat ini aksesnya makin susah cuy, aku nggak bakalan terus ke sana. Jadi katanya rencananya ini mau dibikin semacam wisata air terjun, tapi batal cuy. Aku mau balik ke atas. Oh ini tadi licin di sini. Nah tangganya tuh cuman sampai di sini. Nah ke sana ini udah nggak ada tangga lagi. Kami terakhir kayaknya di situ dulu. Aku mau naik lagi cuy. Kayaknya udah cukup juga sih. Oke, kita sudah ada di persimpangan jalan. Dan aku nggak bakalan terus ke bawah sini lagi sih. Soalnya capek, menguras tenaga. Mending aku naik ke atas. Tadi aku sempat ngobrol sama orang-orang yang sempat menuju ke bawah tadi. Tapi dari 3 orang itu cuman 2 orang yang menuju ke lokasi cuy. 1 orang tadi sempat aku ngobrol bareng di sini, dan ternyata beliau adalah tetangga di kampung. Sempat kami ngobrol-ngobrol sedikit, dan dia juga kaget, katanya baru tahu kalau di sini ada tangga beton ke bawah situ cuy. Aku belum beritahu tadi informasi lain atau identitas korban. Jadi korban ini adalah seorang perempuan berusia 28 tahun kalau dihitung dengan tahun sekarang ya. Dan sedikit nyeseknya adalah penyerahan korban itu ke keluarga itu pas dengan hari tanggal lahirnya, tanggal 20 Februari kemarin. Jadi nama korban adalah Feni Ere. Almarhumah ini bekerja di salah satu showroom penjualan mobil di Kota Palopo cuy. Jadi kita tunggu aja kasusnya gimana. Semoga pihak yang berwajib itu menindaki secara lanjut dan menemukan pelaku cuy. Oke, aku mau balik dulu cuy. Kebetulan hari ini aku nggak bawa HP, aku lupa. Ya, aku akan bahas sedikit lagi pertanyaan-pertanyaan dari netizen di TikTok cuy. Kenapa dari awal korban itu
tidak dicari oleh keluarganya. Mohon maaf untuk pertanyaan ini memang sedikit gimana gitu ya. Alasan kenapa kalian tidak mengetahui informasinya ya karena korban pas hilang ini tidak seviral seperti sekarang cuy. Kalau sekarang kan udah masuk TV nasional dan di mana-mana udah viral se-nasional lah, udah viral se-Indonesia lah ya. Dia itu viralnya lokal aja di kota Palopo waktu itu cuy. Kasihan masih muda cuy. Apalagi dengan pekerjaannya sekarang itu masa depannya itu masih panjang. Dan ya itu kemarin aku juga dapat informasi kalau korban kan mempunyai mobil. Nah mobilnya itu ternyata ditemukan di Makassar cuy. Dan sampai ada yang menemukannya di Google Street. Saya telah mendapatkan info itu aku juga cek, oh ternyata ada. Nah ini mobil dari korban cuy, ditemukan di Jalan Amurang di Makassar. Kalau kalian penasaran mau lihat fotonya secara langsung, aku udah sertakan linknya di Google Map cuy. Oke, aku lanjut cuy. Mungkin itu aja konten kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang diajukan oleh netizen, tapi aku nggak bisa jawab semuanya juga cuy. Dan harapan kedepannya si pelaku cepat ditangkap. Dan yang jadi penasaran kan biasanya apa motif pelaku melakukan hal seperti itu. Ini dia kontenku hari ini. Terima kasih sudah menonton dan kita akan ketemu lagi di konten berikutnya. Sampai jumpa. Dadah.